Halo guys, kenalin aku Raffi Rizal Syahid. Aku Dikandani Lapsani. Aku Cindy Maulidia. Aku Dafa Farizi. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita bakalan ngerjain tugas apa? Raster. Oke, langsung aja ke videonya guys. Siap. Loh, kok bisa jadi seperti ini ya daerah ini? Sepertinya ada yang tidak beres nih. Aku akan tanyakan kepada warga setempat. Halo Bu, saya dari aktivis lingkungan. Jadi gini, apakah daerah ini memang sering terjadi banjir? Iya Pak, betul. Belakangan ini daerah kami sering banjir Pak. Itu diakibatkan oleh pembangunan Hotel Abadi itu Pak. Hotel itu dibangun di atas resapan air yang harusnya mengalirkan air ke Sungai Maram Pak. Oh, jadi begitu ya Bu. Eh, apakah Ibu bisa tunjukkan saya kepada pemilik dari hotel itu? Dengan senang hati Pak akan saya tunjukkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pak, jadi pembangunan ini Pak yang membuat kami sengsara Pak. Di sini pembangunan ini membuat banyak banjir Pak, terjadinya banjir. Jadi bagaimana ini? Oh, kayaknya benar ini bangunan ini. Soalnya kalau dilihat-lihat ini bangunannya berdiri di atas daerah resapan air. Makanya daerah ini tuh banyak sekali terjadi banjir. Sepertinya aku harus menemui pemiliknya. Permisi Mbak, jadi saya adalah aktivis lingkungan. Nah, saya ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan perizinan dari Hotel Abadi ini karena bangunan yang berada di atas resapan air. Nah, untuk itu saya ingin bertemu dengan pemiliknya terkait dengan perizinan tersebut. Bisakah Mbaknya panggilkan? Bisa, baik. Saya akan memanggilkan Bapak pemilik hotelnya. Oke, terima kasih. Ini ruangan Bapak pemilik hotel. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk. Oh iya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Pak, saya adalah aktivis lingkungan dan di sini saya ingin bertanya perihal dengan izin dari bangunan Hotel Abadi ini. Apakah pembangunan dari hotel ini sudah sesuai dengan RT RW setempat? Nah, pada saat itu sebelum saya membangun hotel ini, saya sudah meminta izin kepada pemerintah daerah ini. Nah, pada saat itu saya juga bertanya dan kata pemerintahnya tersebut diizinkan, diberi izin. Nah Pak, akan tetapi Pak, setelah saya analisis tentang lahan yang digunakan untuk hotel ini, ternyata hotel ini dibangun di daerah resapan air Pak. Nah, banjir-banjir yang terjadi di sini itu adalah penyebabnya dari bangunan hotel ini Pak. Sebelumnya saya sudah meminta izin kepada pemerintah yang ada di sini. Nah, pemerintah tersebut memberikan surat izin. Dan surat izin ini sudah sesuai dengan RT RW. Bisa Bapak lihat sendiri. Wah Pak, ini tidak make sense Pak, tidak masuk akal Pak. Karena setelah saya melakukan analisis pada tempat ini, bangunan ini itu dibangun di atas daerah resapan air Pak. Jadi dampaknya adalah menimbulkan banjir-banjir di sekitar dari Hotel Abadi ini Pak. Bisa dilihat bahwa yang terjadi pada saat ini terjadi banjir di sekitar sini Pak. Bapak boleh keluar untuk melihatnya. Tetapi sejauh ini yang saya lihat dari warga-warga setempat yang ada di sekitar sini juga, mereka tidak ada komplain kepada pihak kami. Dan saya rasa di sini aman-aman saja kok Pak. Apakah itu benar Pak? Betul, karena saya rasa aman. Tapi mungkin
ada beberapa saat terjadi banjir, tetapi tidak menimbulkan banjir yang sangat besar kok, Pak. Baik Pak, mungkin terima kasih. Cukup sekian aja. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ingin membahas perihal kejanggalan yang terjadi di daerah sini. Lebih tepatnya terdapat bangunan yang berada di atas resapan air Bu, yaitu bangunan Hotel Abadi. Karena pembangunannya itu tidak sesuai dengan RT RW yang berlaku Bu. Apakah Ibu menanggapi persoalan itu? Wah, apakah pembangunan itu sudah memiliki izin yang berlaku? Berdasarkan isi yang sudah diberikan kepada Hotel Abadi ini terkait pembangunannya, saya merasa terdapat kejanggalan di sini. Apalagi di situ tercantum nama Ibu sebagai pemberi izin dari pembangunan itu. Apakah Ibu tidak salah untuk mengisi izin tersebut? Berdasarkan pernyataan Anda tersebut, menurut saya Anda salah sasaran. Tidak mungkin saya mengizinkan pembangunan hotel di atas resapan air. Karena seperti yang kita tahu, pembangunan itu melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi Bu, setelah saya lihat surat izin yang dipaparkan oleh pemilik hotel, surat izin tersebut sudah memiliki tanda tangan dan nama Ibu sendiri. Itu sangat tidak sesuai Bu dengan RT RW yang berlaku Bu, dan sangat kontra membangun hotel di atas daerah resapan air. Benar Bu, dengan adanya pembangunan hotel tersebut, kami sebagai warga yang seharusnya tidak pernah merasakan banjir. Dan aktivitas kami biasanya berjalan dengan lancar. Dengan adanya pembangunan hotel tersebut, kami bisa mendapatkan banjir Bu, dan aktivitas kami tidak jadi seperti biasanya lagi. Oh, seperti itu ya Pak. Seingat saya tidak pernah memberikan izin ataupun tanda tangan mengenai pembangunan hotel Abadi ini. Baiklah, saya akan menindaklanjuti mengenai hal ini, supaya warga tidak akan terdampak lagi dengan hal ini. Baiklah, terima kasih ya Bu. Saya sangat berterima kasih atas kesadaran Ibu terkait masalah ini. Semoga Ibu bisa menanggulanginya secepatnya sehingga masyarakat dapat hidup lebih baik lagi ke depannya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Pemilik hotel mendapat sanksi akibat pencemaran nama baik terhadap Pemkot yang terdapat pada pasal 310 KUHP pidana yang berbunyi 1. Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata, akan tersiarnya tuduhan itu. Dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000. 2. Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar 4.500.000. Pemilik hotel menyalahi aturan perundang-undangan pada rencana tata ruang wilayah Provinsi Jambi, yaitu daerah aliran sungai yang disebut dengan DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami. Yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang akan diberikan sanksi, yaitu berupa 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar 5 miliar. Terima kasih Pak, atas berkat bantuan Bapak, daerah kami mendapatkan realisasi dari pemerintah untuk pembuatan drainase di daerah kami. Kami tidak terdampak lagi banjir ke depannya. Lihatlah pembangunan ini Pak. Wah, dengan senang hati Bu, saya pun bahagia jika Ibu bahagia. Saya juga resah jika daerah yang berada di sini tuh terdampak banjir. Saya tidak suka. Oke,